عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا معسر رب تمم بخير أحبابنا في الله ويؤمن الأعزاء. Telah berakhir dan telah meninggalkan kita sudah lebih daripada 2 minggu yang lalu. Rahmat Ramadan, maghfirahnya Ramadan, madad dan fuyudatnya Ramadan, anugerahnya Ramadan, fadail dan juga kelebihan dan keutamaannya Ramadan, yang pada saat kita bersama bulan suci Ramadan, dari atas sampai ke bawah, dari samping menyamping, muka dan belakang, diri kita terperisai dengan curahan rahmat dan maghfirah Allah Jalla wa'ala. Syaitan-syaitan terbelanggu, rahmat dan maghfirah surga Allah dibuka selebar-lebarnya, neraka jahanam ditutup serapat-rapatnya. Allah menyuruh, ya talibal khairi aqbil, wahai orang yang menuntut kebaikan, bersegeralah, datanglah. Wa ya taliba asyarri aqsir, dan wahai orang yang menuntut kejahatan, perpendekkan dan tinggalkanlah. Ternyata dalam kondisi dan keadaan semacam itu pun ramai di kalangan manusia yang tumbang dengan nafsu, yang tumbang dengan syahwatnya, yang tumbang dengan godaan syaitan dan iblisnya, yang tumbang dengan situasi, suasana dan lingkungannya. Berapa yang membunuh, berapa yang minum, berapa yang berzina, berapa yang zalim, berapa yang lasa, berapa yang samsing, itu tidak terhitung. Ini di sepanjang bulan Ramadan. Padahal sebagaimana kita ketahui, yang pada saat itu kita telah mendapatkan perlindungan daripada Allah. Rahmat sedang menyelubungi kita, maghfirah itulah merupakan tetamu istimewa kita, dan kebebasan daripada api neraka pada 10 hari yang terakhir. Ternyata dalam keadaan seperti itu pun kadang-kadang dengan kita tumbang dengan nafsu. Dalam keadaan seperti itu pun ternyata dengan kita terkalahkan dengan situasi, suasana dan lingkungan. Dalam berapa banyak, kita tidak perlu menyebut tentang orang lain, tapi kita sebut tentang diri kita sendiri. Dengan selebar-lebarnya pintu surga yang dibukakan oleh Allah Jalla wa'ala, ada dalam berapa ramai di kalangan kita yang boleh menghantamkan Al-Quranul Karim? Ada dalam berapa banyak di kalangan kita yang cukup melaksanakan sembahyang tarawih selama sepanjang bulan Ramadan? Ada yang kadang-kadang 2 kali salam saja. Ada juga di kalangan kita 4 kali salam sudah bercabut. Ada di antara daripada kita yang tidak datang langsung, apalagi kalau pada malam harinya ada pertandingan bola sepak. Lebih-lebih lagi sanggup mengalahkan segala-galanya. Ini pada saat kita sadar. Jadi dengan pendahuluan yang kita sebutkan tadi, yang pada saat segala-galanya sudah menunjang untuk kita menjadi insan yang paling dekat kepada Allah Jalla wa'ala. Yang pertama dengan bulannya, dengan waktunya, dengan rahmahnya, dengan maghfirahnya, dengan inayahnya, dengan fadilatnya, dengan kelebihannya. 1 kali ibadah fardu kita laksanakan di bulan Ramadan itu sama dengan 70 kali ibadah fardu di bulan-bulan yang lain. 1 kali ibadah sunat kita laksanakan di bulan Ramadan sama dengan kewajiban yang kita laksanakan di bulan-bulan yang lain. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, itu memang hakikat, itu adalah kenyataan yang walaupun dengan mata kita dapat melihat, yang walaupun dengan telinga kita mendengar dengan jelas, yang walaupun dengan pemikirannya sehat dan normal, yang walaupun dia memiliki segala kekuatan, tapi ternyata dalam kondisi semacam itu pun ramai di kalangan manusia yang tumbang dengan nafsu, syahwat dan keinginannya. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, bagaimana tidak dengan kita senantiasa memohon dan meminta perlindungan daripada Allah Jalla wa'ala.
Ini diantara daripada hikmah kenapa daripada berbagai aspek dan juga daripada berbagai aktiviti dan kegiatan, bermula daripada perkara yang paling di bawah sampai kepada perkara yang paling istimewa. Dengan kita dituntut untuk meminta perlindungan daripada syaitan. Perkara yang paling di bawah, katakan saja pada waktu kita masuk ke tandas. Apa yang kita baca pada waktu kita masuk ke tandas? Pada waktu kita masuk ke tandas, kita meminta perlindungan dengan Allah daripada godaan syaitan. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Aku memohon perlindunganmu ya Allah daripada syaitan, khubus dan khaba'is, yang jantan dan yang betina. Itu adalah kumpulan yang menggoda kita. Padahal kalau kita pikir sejenak, kita di tandas buat apa? Apakah ada orang main judi di tandas? Apakah ada orang minum arak di tandas? Apakah ada orang bertindak zalim di tandas? Itu perutnya saja sudah tidak dapat diurus, prak pada saat itu. Takkan dengan kita atau dengan seseorang menyibukkan dirinya kepada perkara-perkara yang negatif. Pernahkah ada sejarahnya dengan seseorang membunuh pada waktu dia sedang buang air besar? Adakah sejarahnya dengan seseorang terbabit dengan minuman keras dan juga dengan perempuan pada waktu dia sedang menunaikan hajat? Itu tidak ada sejarahnya. Jadi dalam peluang yang sesaat tadi itu pun, dengan kita disuruh untuk meminta perlindungan dengan Allah daripada godaan syaitan. Itu bahasa yang di dalamnya terdapat satu rahasia, terdapat satu pelajaran yang positif. Kalau pada saat kamu berada di dalam bilik air, tempatnya tertutup dan kecil, tak ada orang yang melihat, apakah ada gangguan musik, apakah ada gangguan manusia, apakah ada gangguan daripada masyarakat dan lingkungan, adakah dengan seseorang yang terbabit dengan kemungkaran dan kemaksiatan seketika menunaikan hajat, buang air besar, atau juga pada waktu dia buang air kecil, itu suatu hal yang tidak pernah berlaku. Kalau sampai dengan seseorang sambil buang air besar sambil minum arak, tidak pernah berlaku kalau dengan seseorang sambil buang air kecil dan juga sambil main judi. Itu tidak pernah ada. Sesaat dia ditandas, Allah ajarkan dengan perantaraan baginda Nabi agar dengan kita perlindungan daripada syaitan di tempat yang ukurannya barangkali tidak lebih daripada dalam ukuran 2 meter kali 2 atau 4 kaki kali 4. Situ pintunya dah kita tutup rapat, lagi kita tak nak kalau dengan bunyi, baik itu dengan angin bosok yang keluar atau juga ketika kita mengeluarkan kotoran itu kedengaran dengan orang yang di samping, yang pada saat itu terkawal, terjaga pandangannya kemana kita melihat, apa yang kita tengok ke atas atap, tengok ke depan pintu, tengok ke samping menyamping tandas, tengok ke bawah. Boleh tahu apa jawabannya? Ternyata dalam keadaan seperti itu Allah suruh kita untuk meminta perlindungan daripada syaitan. Kenapa? Sebab syaitan sudah bersumpah, la ughwiyannahum min baini aydihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Aku akan goda mereka, aku akan kacau kehidupan mereka daripada muka, daripada belakang, daripada samping menyamping, dan akan engkau temukan kebanyakan daripada mereka tidak bersyukur. Ini sumpah daripada syaitan. Syaitan pernah mengangkat sumpah di hadapan Allah, demi Allah selama aku masih hidup, selama itu juga aku akan kacau, aku akan goda mereka. Bukan hanya pada waktu kita sedang berada di dalam tandas, sebagaimana kita sebutkan tadi, pada waktu kita makan minum, pada waktu kita berpakaian, saat ketika dengan kita masuk ke rumah, nanti pada waktu kita masuk ke rumah, pada waktu kita makan minum dengan keluarga, setan akan sekali bersama manusia di waktu makan dan minumnya, di waktu berdandan dan berhiasnya, di waktu bersolek dan berpakaiannya, di waktu dia di luar, di waktu dia di dalam. Bagaimana tidak tercabar kehidupan kita, yang kalau pada waktu kita di dalam tanda saja dengan kita sudah diganggu. Gangguan yang seperti apa? Dengan bisikannya, dengan pikirannya. Pada waktu kita di luar, wal iyadu billah,
telinga kita dengan leluasa pendengarannya, mata kita dengan leluasa dengan pandangannya, pikiran kita dengan leluasa dengan pikirannya, begitulah seterusnya. Masya Allah, tabarakallah. Syaitan berkata kepada seseorang yang masuk ke rumah dengan tidak mengucapkan basmalah, tidak minta perlindungan diri dengan Allah daripada godaan syaitan, adraktumul mabita wal asya'a, kamu, kata iblis kepada anak buahnya, adraktumul mabit, kalian sekali dapat tidur bersamanya, wal asya'a, dan juga dengan makan malamnya. Itu pada saat kita makan dan minum, pada waktu kita tidur. Tapi pada saat seseorang pada waktu masuk ke rumahnya, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, kalau tidak ada orang di rumah, sampai ke rumah kita langkahkan kaki dengan ucapan assalamualaikum dan juga dengan basmalah dan ta'awuz. Begitulah seterusnya pada waktu kita makan dan minum, dan juga pada waktu kita menanggalkan pakaian. Bismillahirrahmanirrahim di waktu kita memakai, bismillahilladzi la ilaha illahu di waktu kita menanggalkan, bismillahilladzi la ilaha illahu sebelum atau pada saat kita melepaskan pakaian, kita gantung. Syaitan atau iblis berkata kepada anak buahnya, la mabita wala ta'am. Jadi kata iblis, minta maaf enci-enci semuanya, minta maaf anak buahku semuanya, malam hari ini kalian tak dapat tidur sekali, tidak dapat mabit, tidak dapat tidur bersama, dan juga tidak dapat makanan dan sajian. Itu kalau makan minum disertakan dengan ucapan basmalah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Coba pastikan pada waktu dengan seseorang akan bersama istri, sampai pada saat itu pun juga dia kacau. Pada waktu kita bersama istri, mungkin semuanya ingat, yang tak ingat pun karena ingat lah apa bacanya pada saat itu, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Bukan, itu doa masuk tandas Allahumma jannibna syaitan. Ya Allah, elakkan, jauhkan, selamatkan kami dan perisai kami daripada syaitan dan godaannya. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana, dan elakkan, jauhkan syaitan terhadap rezeki, anugerah, hubungan jasad yang berlaku antara kita dengan pasang kita. Nabi kita bersabda, kalau tidak syaitan akan ikut sekali. Apa sajalah dia buat kerja apa saja di situ, wal iyadzubillah. Kamu ini tak pernah bosan kah sampai kau kacau aku dengan hubungan intim, dengan hubungan jasmaniku bersama istri pun ternyata dengan syaitan tidak pernah putus asa. Malulah, pada mukalah, seganlah kalau pada saat tengok ini dengan pasangan, pakaian sudah terlepas, sudah tidak ada yang menutup, anggota tubuh sudah terbuka. Kalau manusia tengok orang begitu segan. Kita tengok tuh guru kita atau teman kita sedang berbaring, sedang segan kita untuk mengucapkan assalamualaikum, dan segan kita datang. Assalamualaikum, kita ketuk dulu. Kalau pada saat ternampak di depan mata kepala kita, tuan rumah pada saat nak buka pintu masih mengenakan pakaian, kita akan palingkan pandangan kita. Kenapa? Karena kita terasa kurang nyaman. Tengok teman kita masih belum mengenakan pakaian yang sempurna. Setan tak peduli apakah pada waktu dia berpakaian, apakah pada waktu dia di dalam tandas, apakah pada waktu dia sedang bersama istri, apakah pada waktu dia sedang bugil dan telanjang. Dalam keadaan seperti apapun, syaitan akan guna kesempatannya. Masya Allah, tabarakallah. Kita minta perlindungan lagi dengan Allah Jalla wa'ala. U'iduhu bil wahidil ahad, pada saat anak kita lahir, min syarri hasidin idza hasad. U'iduhu, aku mohon perlindunganmu, aku berikan perlindungan kepadanya, aku berikan perlindungan kepadanya, kepada anak yang baru lahir, kepada anak yang berusia 1 bulan, kepada anak yang berusia sekian tahun, bil wahidil ahad, dengan Allah yang Maha Esa, dan min syarri hasidin idza hasad, daripada segala kejahatan syaitan yang hasud. Begitu juga dengan doa yang kedua, u'idu bi kalimatillahi tammah. U'idu, aku pelindungi dan aku perisai dirinya dengan kalimat Allah yang sempurna. U'idu bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hamma,
daripada segala gangguan syaitan dan juga gangguan iblis. Hama, ada yang mengatakan itu adalah jin, ada yang mengatakan itu adalah hantu. Pendek kata, hatta dengan bayi. Apakah bayi pernah terbabit dengan dosa kesalahan? Apakah dengan bayi pernah melakukan penipuan? Bayi bersih, pandangannya bersih, pendengarannya bersih, mulutnya bersih. Dia masih berada dalam fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tiap bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah dan juga dalam keadaan suci. Ternyata pun juga kita diajarkan untuk kita memperisai dirinya dengan ta'awudzat, dengan berbagai pelindungan, agar anak putra putri kita mendapatkan pemeliharaan daripada Allah Jalla wa Ala. A'udzubillahil azim minasyaitonir rajim. A'udzu biwajhillahil azim wa bisultanihil qadim. Aku berlindung dengan Allah yang maha besar dan juga dengan sultan, dengan kekuasaan Allah yang maha agung. Minasyaitonir rajim. Allahumma ighfir li dzunubi waftah li abwaab rahmatik. Ternyata pendahuluan kita, a'udzubillahil azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim, pun juga pada waktu kita melangkahkan kaki kemana? Bukan ke diskotik, bukan ke kelab malam, bukan ke kelab-kelab telanjang, bukan juga ke tepi pantai, bukan ke tempat-tempat maksiat, bukan ke Bali, bukan di Kemaran Helen, bukan juga di Ganteng Helen. Tidak. Ini pada waktu kita melangkahkan kaki kita masuk ke masjid, ternyata dengan doa yang kita baca, kita minta perlindungan dengan Allah pun juga daripada syaitan. Wal iyadu billah. Ahbabina fillah. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, seketika dengan kita melaksanakan sembahyang, idza uzdina bis salati adbara syaitan walahu durat. Apabila adzan dikumandangkan, syaitan akan lari, terkentut-kentut lagi, bukan setakat lari aja, terkentut-kentut, but nyaring sekali, masyaallah tabarakallah. Jadi yang kentutnya nyaring, Enggak begitu. Sudah tahu dah kiasannya. Yang ketutnya nyaring, jadi tak ada hubung kaitnya, tapi secara pasti syaitan ketutnya nyaring. Itu saja. Jadi walahu durat. Kata ulama, kenapa dengan syaitan tadi itu berkentut nyaring? Kenapa dia kentut-kentut pada saat azan dikumandangkan? Ulama mengatakan sebab dia tak nak dengar lantunan azan yang berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia tak nak nanti pada hari akhirat menjadi saksi kepada muadzin dan juga menjadi saksi dengan lantunan kata dan kalimat yang dilantunkan oleh muadzin, supaya lenyap lantunan azan yang berkumandang tadi itu. Dia berkentut but sampai azan tidak kedengaran. Nah, kalau macam toh yang tak nak mendengar lantunan azan berkumandang itu adalah syaitan. Yang menyamarkan bunyi lantunan azan berkumandang itu adalah syaitan. Yang mempeli azan dengan kentut itu adalah syaitan. Apa bedanya dengan syayatinul insi, syaitan-syaitan daripada manusia? Tahtu lenyap bunyi azan dengan motornya, ataupun juga dengan handsetnya, dengan lagu dangdutnya, dengan rock dan juga dengan nyanyiannya. Walhasil secara kesimpulannya, diantara daripada perbuatan setan melenyapkan yang baik dan menyamarkan bunyi lantunan yang mulia di sisi Allah Jalla wa'ala. Ulama menyatakan sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, sesiapapun yang mendengar lantunan azan, didengar oleh tembok, batu, kayu, pasir, masjid, rumah, tanah, kereta, apa saja, melainkan itu nanti akan bersaksi kepada yang melantunkan azan pada hari kiamat. Nabi kita bersabda, wa idza dakhala fis salati wa idza uqimatis salatu adbar pula. Apabila qamat dikumandangkan dia lari, tapi selepas adzan dan qamat dia datang kembali. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dia tidak takut dengan lagu.
Lagu siapa saja kepakai lagunya Syekh Sa'ad Al-Ghamidi, Musyari Rashid, Sudaisi, Khulaifi, Subail, ataupun juga dengan Syekh Abdul Rahman Al-Huzaifi, atau dengan lagi Al-Husari, lagu siapa saja, Stawu istaqimu wa'tadilu, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, dan seterusnya. Lagu Syekh Abdul Aziz bin Saleh pun juga tak kisah dan juga tak peduli. Kalau kita baca Fatihah dengan lagu yang seperti apapun merdunya, dengan lantunan rentak yang seperti apapun merdunya, tetap saja dengan setan tidak peduli. Dia akan datang, dia akan goda, dia akan ingatkan kata setan, uzkur kata malam yakun yazkurhu, ingat itu, ingat ini, ingat rumah terbuka, ingat masjid terbuka, ingat anak, ingat politik, ingat bisnis, ingat roti canai, ingat lemang pinggir jalan, ingat ketupat, uskur kata, hal-hal yang dengar kita tadi tidak ingat. Ini daripada hadis, sampai waktu sembahyang pun ternyata dengan dia kacau kita. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, luar biasa lasa. Itulah musuh kita yang kita hadapi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau sampai pada waktu kita sembahyang ternyata dia kacau kita, dia kata sebut itu, sebut ini, ingat itu dan juga ingat ini, terhadap hal-hal yang kita tidak ingat dan mungkin kita masih ingat. Kenapa Imam Abu Hanifah An-Nu'man menyarankan kepada seseorang yang menanyakan di mana barangku yang hilang, kelupaan menyimpan duit diletakkan di mana, Imam Abu Hanifah dengan tidak pikir panjang menyarankan agar orang tadi itu salat tahajud. Bayang, hah? Tuan Guru perasaan tak? Jelas tak dengan pertanyaan yang saya tanyakan? Kata Tuan Guru, iya. Pertanyaan yang saya tanyakan tuh Guru, agak-agak di mana duit saya letakkan? Kata Tuan Guru, sembahyang tahajud. Apa hubungannya duit hilang dengan sembahyang tahajud? Tuan Guru, iya. Jawabannya macam tuh. Buatlah sembahyang tahajud agar kamu tahu di mana kamu meletakkan duit kamu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Rukuk, sujud, rukuk, i'tidal, sujud, rakaat pertama, kedua, ketiga, terus sembahyang lagi. Wah, kata syaitan, sekali sembahyang itu saja dengan duit yang dia terlupa di mana dia letakkan, tetap pahala sembahyang itu lebih besar. Berapapun banyak duit yang terbiarkan atau duit yang hilang, tetap saja tidak setanding dengan sembahyang yang dilaksanakan. Setan jadi cemburu. Kata setan, dalam hati setan barangkali lebih mendingan, lebih elok aku bagi tahukan kak dia di mana duitnya, daripada dia terus sembahyang tahajud lagi, sembahyang lagi, zikir lagi. Di tengah-tengah dia sembahyang, lupakan tuh di almari yang sebelah dapur. Langsung seketika itu dia batalkan sembahyangnya. Tengok memang ada duitnya di situ. Itu dia dengan kerja-kerja setan, tak bagi kita beribadah, tak bagi kita melaksanakan ubudiyah. Tadi sejak pada waktu kita pergi ke masjid tidak ada rencana dan tidak ada keinginan dan tidak teringat langsung tentang episode yang ke-237 film Indonesia. Selepas 4 kali salam, rakaat yang ke-8 teringat, oh ini jam episode yang ke-239 nih. Akhirnya bercabut daripada masjid untuk menonton. Padahal kita tak tahu langsung. Itulah dia, kadang-kadang dia informasikan pada waktu kita sembahyang. Kata setan, lupakah malam hari ini
Spanyol melawan Prancis, bercabut daripada sembahyang tarawih untuk menonton bola sepak. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Terakhir, nanti kalau ada pertanyaan dipersilakan. Kita sampai pukul 10 lebih sikit saja. Sebab masih ada pengaruh daripada open house lagi. Siang tadi itu habis-habisnya banyak lagi makan, Masya Allah tabarakallah. Ini mata melihat, betul, telinga mendengar, ini bergerak dengan leluasanya, otak sehat, pemikiran normal, renung sejenak. Yang alhamdulillah kita memiliki segala kekuatan, yang dengan kekuatan yang Allah bagikan kepada kita, kita mampu untuk menondokkan apa saja, sehingga dunia dengan segala kemewahannya, dunia dengan segala anugerah Allah yang Allah berikan, dunia dengan segala fasiliti dan juga dengan segala peralatannya, mampu untuk kita tondongkan untuk kepentingan kita sehari-hari. Peralatan ala digital, peralatan komunikasi, transportasi, semuanya nih dengan kristalnya, itu dengan kubahnya, Masya Allah tabarakallah, kubah yang sebesar ini ada di atas kepala kita, lampu kristal yang seindah ini pun juga ada di kepala kita. Ini semuanya pemikiran otak manusia yang berleluasa untuk mengatur, untuk menata, kelihatan lawa dan cantik, indah dan mewah. Entah berapa belanja habis pada saat itu tidak penting, yang secara pasti kita punya kapasiti, kita punya kemampuan yang mampu untuk memperalat dunia untuk kepentingan kita masing-masing. Tapi dalam waktu yang sama kita masih tumbang dengan nafsu dan syaitan. Gimana kira-kira kalau pada saat kita berada pada detik-detik yang terakhir, mata sudah remang-remang, pendengaran telinga pun juga sudah tidak jelas, jantung kita berdenyut pun juga sudah tidak normal, dak duk 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 dak duk duk dak dak duk dak duk 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 dak, macam itu bunyinya. Tenaga tak ada, kekuatan tidak ada, kemampuan tidak ada, mata remang-remang, pendengaran remang-remang, terbaring di atas pembaringan. Syaitan datang pada saat itu, menggoda manusia, dia nak cari teman agar bersama dia di dalam neraka jahanam. Waliyadzubillah. Kalau pada saat kita memiliki kekuatan serba lengkap dan cukup saja dengan kita tumbang berapa yang terbabi dengan zina, dengan pelacuran, dengan narkoba, dengan narkotika, dengan heroin, dengan kokain, dan juga dengan perempuan, dengan perjudian, dengan minuman keras, dan juga dengan kemaksiatan lainnya, padahal akalnya sehat, matanya melihat, tenaganya kuat, tumbang pada saat itu. Bagaimana kalau pada itu dalam keadaan sakaratil maut? Boleh kita tampar apa yang nak kita gunakan, tenaga kita sudah tidak bersama kita lagi. Jangankan untuk kita menampar setan, jangankan untuk kita menendangnya, jangankan untuk kita memukulnya, jangankan kita untuk mengusirnya, untuk kita menggerakkan tenaga kita saja kita tidak mampu. Ingat dan diingat, kalau pada saat di dunianya sudah tumbang seperti itu, bagaimana kalau pada saat kita sudah tidak memiliki strategi kekuatan, yang pada itu syaitan, iblis dengan anak buahnya mengambil kesempatan, peluang dan tumpuan sepenuhnya untuk memperangkap dan juga untuk menjebak dan membawa insan tadi itu agar mati Yahudi atau juga mati Nasrani ataupun juga mati kafir. Waliyadzubillah. Dari sebelah kanannya, dari sebelah kirinya, yang ini mengatakan